teman-teman, kita berjumpa lagi di channel saya Wawan Kelapa. Di kesempatan hari ini saya akan upload video bagaimana membedakan kelapa yang sudah dikupas akan tetapi warnanya semua hitam, kita satu tua satu muda. Bagaimana kita membedakannya? Nah, nanti di video ini saya akan membedakan atau memberi edukasi bagaimana cara membedakannya. Video-video sebelumnya saya sudah memberitahukan bagaimana membedakan kelapa muda dan tua. Nah, dalam video ini juga saya akan membedakan kelapa muda dan tua, tapi dengan keadaan sama-sama hitamnya, kupas semua. Nanti bagaimana cara membedakan antara muda dan tua. Nah, tetap di channel saya di Wawan Kelapa, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sekarang sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya atau edukasi kelapa nanti, umumnya ketika seseorang belanja yang namanya kelapa, itu pada umumnya tidak bisa membedakan antara tua dan muda. Apalagi posisi kelapa dengan warnanya sama, warna hitam yang sudah dikupas, sama-sama hitam, tapi kebanyakan umumnya mereka teman-teman itu tidak tahu mana yang tua mana yang muda. Nah, di sini kalau kita perhatikan, orang kalau ingin membuat sesuatu kebutuhan makanan itu sesuaikan dengan kebutuhan kelapa. Artinya apa? Kalau contoh misal kita mau masak, saya juga harus membutuhkan kelapa yang tua. Kita mau bikin jajanan juga harus membutuhkan kelapa yang enggak tua, muda. Maka dari itu teman-teman jangan sampai istilahnya ingin membeli kelapa dengan kebutuhan untuk jajanan atau kebutuhan roti lah, isi roti, itu jangan sampai salah milih yang menyebabkan nanti hasil dari makanan itu tidak sesuai dengan harapan dari penikmatnya. Nah, jangan sampai asal pilih. Karena apa? Bagi semua para pedagang, bagi semua para penikmat makanan itu harus menikmati dari kelapa tersebut. Artinya apa? Kalau memang itu buat masak rendang, ya harus disesuaikan dengan kelapanya, yaitu kelapa tua. Kalau memang itu dibutuhkan untuk jajanan, isi roti, dan yang lain-lain yang sifatnya itu bukan untuk diambil santannya, dia harus menyesuaikan. Apalagi kalau kita menjumpai pas saat di tempat lokasi itu kelapa semua hitam, tapi pada hakikatnya kelapa itu ada yang muda, ada tua. Nanti saya akan ambilkan contoh di tempat gudang saya, karena saya punya tempat gudang kelapa untuk masak. Kebetulan kemarin saya sudah bikin kelapa oleh tengkulak dari. Sekarang kita ke lokasi. Ikut. Oke teman-teman, ini kelapa sudah saya tunjukin. Silakan Mas lihat kelapanya ini. Ini kelapa banyak sekali. Kemarin baru dapat kiriman dari tengkulaknya. Ini nanti saya ambil contoh dari kelapa yang benar-benar warnanya hitam. Ini saya ambil contoh. Saya kupas. Jadi teman-teman boleh belajar masal ya. Disumprahkan kelapanya. Nah, ini yang kelapa yang kedua. Oke, sekarang saya ada kelapa dua. Kalau menurut pandangan teman-teman, otomatis ini kelapa dua ini mungkin punya pendapat bahwa ini kelapa hitam semua, tua semua ini. Padahal tidak. Ini dua kelapa ini nggak tua semua, satu muda satu tua. Bagaimana cara membedakannya? Makanya dari para pembeli kelapanya itu harus pintar-pintar memilih, gitu. Ini akan saya bedakan mana yang tua mana yang muda. Ini akan saya contohkan ini.
Ini kalau dilihat sekilas tua ya, malah hitaman ini ya. Ini nggak begitu hitam. Tapi ini saya punya pendapat, ini adalah kelapa muda. Kalau kita kupas, kupas. Dalam video sebelumnya juga menyampaikan kalau muda itu kulitnya agak licin. Dan yang kedua itu kita untuk melihat bahwa ini kelapa muda atau tua, kita tekan kelapa ini seperti ini. Ini ada istilahnya, bahasa Jawanya itu emut. Apa bahasa Indonesianya? Nah, ini. Jadi bisa ditekan. Empuk ya, maksudnya empuk. Ketiganya kalau kita masih belum mantap, nah, kita buang airnya dulu. Airnya di kelapa ini kita buang airnya. Ini Pi. Nah, nanti kita tahu ini muda atau tua. Nah, kita ketahuinya gini. Nah, gini. Kemarin di video sebelumnya juga saya sudah menyampaikan kalau muda itu seperti ini. Lentur. Kalau tua nggak mungkin seperti ini. Nah, ini muda. Ini mudanya muda tanggung. Ini porsi bisa buat untuk isi roti, buat urap, apa itu urap, sayuran, tulisan sogol. Ini bagus, cocok ini. Ini perbedaannya. Berarti pertama kita harus kupas dulu. Kalau licin berarti muda, kalau seratnya kasar berarti tua. Kemudian yang kedua, tekan kelapa itu gini. Nah, kalau dia empuk berarti memasuki tanda-tanda bahwa apa itu muda. Yang ketiga yaitu kita masih belum tahu, kita belah, kita gerakan seperti ini. Kalau seperti ini lentur berarti ini muda. Kita ambil contoh lagi yang satu tadi yang kayak pas kelapa yang kedua, yaitu yang satu ini. Ini saya punya penilaian kelapanya tua karena keras banget nih. Ini kupas dulu ya biar kelihatan. Oke teman-teman, ini yang kelapa yang kedua. Nah, cara kita memberi tanda-tanda ciri kelapa ini tua, ya, sudah jelas. Pertama itu pasti kalau kelapa tua itu kulitnya hitam, batoknya hitam. Ini sudah jelas. Tapi masih kurang kalau belum kita mengetahui bahwa serat dari kelapa ini kasar atau jelas. Untuk yang tua ini seratnya kasar, seratnya kasar, nggak licin. Nah, jadi untuk kelapa tua ini mudah untuk kita membedakannya. Tidak perlu kita itu menggunakan cara yang ketiga atau yang keempat, yaitu kita tekan seperti ini atau kita belah, nggak perlu. Cukup kita kupas atau kita tekan, atau kita kupas aja. Cukup kita kupas aja. Dengan adanya serat ini kasar, tidak licin. Nah, ini menandakan ini kelapa tua. Makanya teman-teman, kalau kita pergi ke pasar itu jangan sampai lupa belilah kelapa sesuai kebutuhan. Butuh kita kelapa itu buat untuk jajan atau buat masak. Kalau masak yang diambil santannya itu kita butuh yang tua. Tapi kalau yang muda untuk jajan kita harus membutuhkannya sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk jajan. Jadi tetap perhatikan ya, karena kebanyakan umumnya orang-orang itu beli di warung, di pasar itu, Mas beli 3.000 yang tua. Tapi prakteknya namanya penjual ya, itu harapannya supaya laku, bagaimana biar yang membeli laku. Makanya
harus bisa membedakan. Nah, maka dari itu teman-teman tetap ikuti terus video ini, anak bocah rewel, jangan sampai kemana-mana.